Apa sih yang kamu lihat dari Jogja? Betul. Terus kenapa tetap bertahan di Jogja? Karena nyaman. Tapi itu juga yang membuat orang-orang tuh heran. Lah, emang bisa bertahan dengan kenyamanan? Orang makan realistis aja. Maksudnya sekarang ini kan umur-umur cari duit gitu. Emang di Jogja bisa bertahan? Aku sebagai orang Jogja sangat mengakui kalau kita carinya uang di Jogja tuh akan sulit mencari uang. Nah, menurut POV-mu gimana? Aku setuju itu. Tapi kita di Jogja memang tidak bisa hidup kalau dengan UMR Jogja. Gimana cara kita bisa hidup di Jogja? Cari pekerjaan yang gajinya nggak UMR Jogja. Nah, itu bisa ditunjang dengan apa? Ditunjang dengan kemampuan kita sendiri. Terus ditunjang dengan jelinya kita melihat peluang. Gimana kamu ngelihat orang Jogja asli yang ngomong lo gue demi terlihat keren di depan teman-temannya yang mungkin pendatang gitu? Iya, gue nih abis dari sini. Kalau misalnya buat keren-kerenan sih kayaknya kurang sih, nggak dulu sih. Halo semuanya, selamat datang lagi di The Tribes, medianya rakyat Jogja. Kali ini kita kembali lagi di segmen yang sudah lama tidak ada. Yuk hidup yuk, karena banyak orang hidup tapi kebentur. Tapi nggak benar-benar hidup. Udah guys. Makasih penonton bayaran. Hari ini kita kembali lagi dengan bahas topik yang dalam-dalam gitu ya, selayaknya segmen Yuk Hidup Yuk. Siap nggak? Gitu ya. Siap. Oke, kali ini aku nggak sendiri teman-teman. Aku bareng sama Cinta Ing. Halo Mas, halo semuanya. Agak awkward ya? Iya. Gitu dong. Terima kasih. Halo Cinta, apa kabar? Ya, halo Mas, baik. Kita terakhir ketemu kalau nggak salah minggu lalu ya? Minggu lalu aku main ke sini. Betul, dan itu pertama kali kita ketemu kayaknya. Iya, dan ini kedua kali. Dan kita podcast ya gitu. Kita mau bahas apa nih? Aku manut Masnya aja ngobrol-ngobrol santai gitu, nggak apa-apa. Oke, lagi sibuk apa Cinta sekarang? Aku kerja aja sih Mas. Kerja, pulang kerja lagi. Oh gitu ya. Terus abis pulang kerja lagi, tidur. Ngapain sih hustling banget di Jogja? Apa? Hustling banget di Jogja. Ya mencari jati diri lah Mas. Mencari jati diri? Harus dengan kerja ya, cari jati dirinya ya? Ya harus dengan kerja. Soalnya kayaknya kalau nggak kerja tuh nggak work sih di aku. Oke. Ya di kehidupan percintaan dan lain-lain tuh kayaknya nggak works ya. Jadi mending kita kerja aja, cari cuan yang banyak, langsung. Tapi boleh diceritain dulu mungkin asal usulnya Cinta itu dari mana, terus ke Jogja pas kapan, dan kenapa Jogja? Iya, jadi tuh sebenarnya aku kan nggak asli Jogja kan Mas. Betul. Aku tuh sebenarnya awalnya ke Jogja cuma buat kuliah. Oke. Di 2018. Di mana tuh? Di UNY. Di UNY. Aku dulunya tuh di Bekasi. Lahir di Bekasi, sekolah TK sampai SMA Jakarta. Oke. Nggak ada kepikiran ngerantau tuh, nggak ada. Ya terus abis itu aku ternyata keterimalah di choice terakhirku. Oke, pilihan ketiga ya. Terakhir banget, nggak cuma pilihan ketiga, karena aku mencoba berbagai jalur masuk kuliah saat itu. Oke, di UNY lah itu. Jurusan apa, mau di-spill nggak? Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Dari yang awalnya kedokteran. Oke, pilihan pertamanya kedokteran. Pilihan pertamanya kedokteran. Pengen banget ke kedokteran gitu ya? Ibu sih. Oke, I see. Ibu, cuman kan semakin kesini aku semakin sadar diri. Terus adalah UNY nih, masuk. Itu juga aku masuk nggak lewat tes. Waktu itu masuk lewat jalur prestasi. Oke. Karena kalau misalnya tes kok aku nggak keterima di mana-mana gitu. Lewat IPB waktu itu nilai raport gitu nggak keterima. Terus aku cari di internet kampus yang masih buka pendaftaran lewat jalur prestasi. Oke. Karena males tes atau kenapa? Karena aku ingin memanfaatkan sertifikatku. Which is? Sertifikat lomba-lomba sastra. Oh, I see. Gitu. Karena aku nggak pede kalau misalnya lewat tes. Gitu. Terus abis itu adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Gitu. Terus abis itu boleh nih pilih salah satu jalur yang dari IPA ke IPS, dari IPS ke IPA boleh. Terus akhirnya aku pilih Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan ternyata keterima. Nah, ke Jogja lah aku 2018 ya. Ke Jogja.
seret kuliah, teateran dan lain sebagainya. COVID. Oke. Baliklah aku ke rumah. Oke. 3 bulan di Bekasi, ternyata bosen. Ya kan, balik lagi ke Jogja. 2021 berarti ya? 2021-2022 deh, ya kan, balik ke Jogja, belum ada siapapun di sini. Terus kosong akhirnya, tuh ya Jogja ya, nggak ada siapa-siapa ya? Temen-temenku juga kosong. Akhirnya aku gabut dan aku daftar kerja. Daftar kerja di saat masih kuliah berarti semester akhir ya itu ya? Enggak, semester awal sih Mas, itu awal. Semester 3, semester 4. Gitu. Terus abis itu aku daftar kerja awalnya jadi barista. Aku play barista. Terus adalah satu temen kontrakanku ngomong kayak, itu tempat kerja gue lagi nyari orang yang bisa bikin konten, megang YouTube dan sosmednya. Daftarlah aku di situ. Keterima. Dilalahe itu duluan yang keterima. Dilalahe ya. Oke. Itu duluan yang keterima. Terus ternyata sampai sekarang. Jadi abis aku lulus, aku lanjut kerja di situ sampai sekarang. Gitu. Apa sih yang kamu lihat dari Jogja kan setelah 7 tahun berarti ya, lebih ya? 7 tahun. 7 tahun ya di Jogja. Apa sih yang bikin akhirnya, kan berarti udah lulus tuh. Betul. Terus kenapa tetap bertahan di Jogja? Nah, ini pertanyaan orang yang sangat banyak ditanyain ke aku. Sebenarnya tuh jawabannya simple, Mas. Karena nyaman. Tapi itu juga yang membuat orang-orang tuh heran. Lah, emang bisa bertahan dengan kenyamanan? Orang makan realistis aja. Maksudnya sekarang ini kan umur-umur cari duit gitu. Emang di Jogja bisa bertahan gitu-gitu. Nah, ternyata dari kenyamanan itu aku menemukan banyak peluang yang bisa aku explore. Contohnya? Mulai dari hobi, mulai dari side job yang aku kerjakan di luar kantor, itu aku temukan di Jogja gitu. Jadi dari kenyamanan itu yang aku rasakan dari orang-orangnya, lingkungannya, terus cara berpikir orang-orang sini gitu, terus kulturnya di Jogja. Nah, itu sebenarnya yang membuat aku nyaman. Nah, dari orang-orang ini juga yang akhirnya aku masih bisa menjalankan hobiku kayak teateran, berkesenian lah gitu, berkesenian, sampai akhirnya aku menemukan lagi peluang yang bisa dibilang di bidang konten kreator ya. Jadinya mulai konten tuh ya. Mulai konten, akhirnya yang itu aku dapatkan relasiku yang sudah terbentuk dari 2018 itu. Gitu, dan itu tidak aku dapatkan di Bekasi. Karena sangat susah melakukan hal-hal yang di sini kulakukan. Kalau misalnya aku mau lakukan di Bekasi itu susah. Kenapa susah? Mungkin karena faktor Bekasi Jakarta itu kan luas banget dan jauh-jauh banget kan orang tersebar di sana. Gitu, jadi orang-orang yang punya hobi sama, pemikiran sama gitu tuh susah untuk dikumpulkan. Gitu. Contohnya lah kalau misalnya bikin konten. Gitu. Di sini aku punya ide. Aku tinggal calling beberapa temenku. Selora gitu. Mangkat gas. Mangkat gas. Ke Merapi kita bikin konten, terus juga bikin skrip gitu. Nah, proses-proses itu yang aku suka dan itu aku temukan di Jogja. Gitu. Tapi kalau soal ekonomi gimana? Soalnya kan aku kan juga lahir di Jogja gitu. Terus 2020 itu justru ketika kamu kesini, aku tuh malah ke Jakarta. Jadi setelah COVID tuh aku malah ke Jakarta sampai 3 tahunan lebih mungkin aku di Jakarta, baru akhir-akhir ini balik lagi ke Jogja gitu. Ke Jakarta ngapain? Ya cari uang gitu, karena di sini nggak ada uang. Di Jogja, aku sebagai orang Jogja sangat mengakui kalau kita carinya uang, di Jogja tuh akan sulit mencari uang. Nah, menurut POV-mu gimana? Aku setuju itu. Tapi ada tapinya. Kita di Jogja memang tidak bisa hidup kalau dengan UMR Jogja. Gitu. Lalu hidupnya pakai apa dong, Kak? Itu aku akuin. Gitu. Gimana cara kita bisa hidup di Jogja? Cari pekerjaan yang gajinya nggak UMR Jogja. Gitu. Nah, itu bisa ditunjang dengan apa? Ditunjang dengan kemampuan kita sendiri. Terus ditunjang dengan jelinya kita melihat peluang. Nah, untungnya di tempat kerjaku sekarang itu cukup ada jenjang karirnya. Gitu. Jadi yang awalnya aku part time, terus yang awalnya aku training, dan sekarang udah ada jenjang karir yang menurut aku bisa nih ada secercah harapan di situ. Gitu. Nah, akhirnya UMR Jogja itu kan luntur sebenarnya.
gitu. Dan akhirnya gaya hidup di sini kan aku suka karena orang-orangnya itu sangat sederhana gitu ya. Sebenarnya itu tergantung kita milih pergaulan juga kan Mas. Betul. Tapi untungnya circleku di sini tuh aku mengenal orang-orang yang hidup dengan kesederhanaannya. Oke. Gitu. Nah itu salah satu yang bikin aku nyaman juga, dan gaya hidup yang cukup lah gitu untuk apa yang aku hasilkan sekarang dengan kebutuhanku sekarang. Nah di sisi lain aku masih bisa mencari peluang untuk mendapatkan uang tambahan gitu, buat jajan, buat bayar kos gitu-gitu. Dari mana? Dari ya ikut-ikut lomba teateran gitu, karena itu untuk menunjang aku hidup juga gitu. Karena kalau sekedar kerja kayaknya aku nggak bisa gitu Mas. Itu terus ya apa kerjasama sama brand, terus tempat-tempat di Jogja kayak gitu-gitu aja sih Mas. Oke, berarti kalau mau hidup di Jogja nggak bisa cuma diem dalam satu income aja gitu mungkin ya? Kalau menurutku iya, kecuali kalau memang income-nya hitungannya Jakarta sana gitu, itu kayaknya nggak masalah. Oke, jadi harus tetap aktif, gerak, cari opportunity yang lain gitu ya, side job, biar bisa ya menuruti gaya hidup mungkin ya. Iya, itu juga bisa menuruti gaya hidup, bisa memenuhi kebutuhan hidup, bisa gitu. Karena kalau yang aku pegang sih gini Mas, kayak sebenarnya kan di mana aja sama ya, mau di Jogja kayak di Bekasi kayak atau di kota-kota lain di luar Jogja. Kayaknya untuk mencari uang dan untuk bertahan hidup kan kita harus survive. Gitu. Dan aku percaya ketika kita survive, kita harus menghasilkan atau mengeluarkan usaha yang 1000%. Gitu. Supaya apa? Supaya hasil yang didapat nanti 100%. Gitu. Dan aku sedang menerapkan apa ya, kehidupanku yang dari omonganku itu. Gitu. Jadi hasil kita tuh akan didapatkan 10% dari usaha kita gitu. Betul. Jadi usahanya harus 1000%. Gitu. Nah, usaha 1000% itu apa? Ya tadi jelinya melihat peluang dan lain sebagainya. Gitu. Soal pergaulan nih, kamu kan tadi sempat bahas kalau orang-orang di Jogja tuh enak-enak gitu. Betul. Buat diajak nongkrong gas gitu, diajak konten, ayo berangkat gitu ya. Pernah nggak sih mendapat kayak di cancel gitu karena mungkin kamu orang Bekasi nih, orang Jakarta gitu, mainnya lo gue gitu, nggak cocok lah main sama kita gitu, pernah nggak sih? Pernah. Itu awal-awal aku masuk kuliah. Jadi kan jurusanku kan itu sebenarnya pendidikan, ya kan, dan orang-orang pendidikan yang aku lihat itu cenderung formal, menuruti tata tertib dan lain sebagainya. Nah mungkin Mas bisa lihat aku ya. Mungkin biar teman-teman yang yang kayaknya ini nggak pendidikan banget ini gitu, apalagi dari Jakarta yang Bekasi ya, dari Bekasi yang apa ya, minoritas gitu. Jadi emang awal-awal tuh dulu di apa ya, teman-teman kuliahku tuh circle-circlean Mas gitu, dan sebenarnya aku nggak terlalu peduli dengan hal itu. Jadi aku temenan sama orang yang mau temenan sama aku aja gitu. Terus seiring berjalannya waktu ya nemulah temen 1, 2 yang sampai sekarang juga masih berhubungan baik, yang memang dia awalnya dari kuliah gitu. Dan setelah lulus kuliah aku malah mendapatkan banyak teman dari yang awalnya circle-circlean, setelah lulus kuliah itu jadi kayak nyatu semuanya. Beda kayak dulu di kelas gitu. Jadi sebenarnya itu ada, cuman aku nggak terlalu memperdulikannya. Jadi aku temenan sama yang mau temenan sama aku aja. Gitu. Gimana sih caramu adaptasi biar bisa ngilangin lo gue gitu saat ngobrol sama orang Jogja? Jujur itu susah banget. Pakai banget ya susahnya? Susah banget awalnya. Karena dulu tuh aku mendingan diem daripada aku ngomong aku kamu. Gitu. Karena wagu gitu ya mungkin ya. Menurut gue wagu. Karena aku kamu di Bekasi atau Jakarta itu ditujukan kepada orang yang sangat spesial. Minimal pacar gitu ya. Gitu. Dan Mas. Kan kalau di Jakarta Bekasi manggilnya Bang. Mau mana Bang? Dah Bang gitu-gitu kan. Kalau di sini kan Mas Ameh Nengdi gitu. Menurutku itu sangat apa ya, sangat susah lah untuk aku menyebutkannya gitu.
Terus udah, aku diem tuh, jadi pendiam aku Mas. Di kelas aku pendiam, apa-apa jadi pendiam. Nah, terus aku akhirnya singkat cerita menemukan habitatku di UKM teaterku itu. Yang memang mayoritas itu pendatang, cuman mayoritas juga ya 50% itu pendatang, 50%-nya lagi memang orang Jogja. Jawa. Gitu, Jogja, Wonosobo, Solo gitu-gitu. Nah, jadi di sini aku terbiasa dengan kultur Jawa itu. Gitu. Jadi mereka ini kan gak circle-circlean gitu. Jadi ya merangkul semuanya gitu kan. Kalau di teater ya ngomong-ngomong aja gitu kan. Nah, ya udah akhirnya dari situ aku mulai ngomong pakai aku kamu, walaupun masih kayak terbata-bata ya, kayak iya Mas aku mau ke ini makan dulu. Kayak nggak nyaman ya awalnya. Gitu sampai akhirnya ya aku meh madang, kayak madang sih ya gitu. Terus kamu mau kemana gitu. Nah itu udah biasa aja pada akhirnya. Nah sekarang malah kebalikannya. Kalau misalnya aku ngomong bang di sini itu malah aku dengernya lucu ya? Malah lucu gitu. Atau kayak ngomong lo gue gitu, malah aneh juga. Kecuali sama orang yang emang deket banget ya. Kadang juga nyampur-nyampur kayak lo ameh neng di lo ameh neng dia gitu ya. Gitu. Kamu pernah ini gak sih ngelihat, gimana kamu ngelihat orang Jogja asli gitu yang ngomong lo gue? Menurutmu gimana? Menurutku orang yang ngomong lo gue padahal dia Jogja asli. Betul. Gitu ya. Demi terlihat keren di depan teman-temannya yang mungkin pendatang gitu. Kalau di circleku, ini aku ngambil contoh circleku dulu ya Mas ya. Kalau di circleku sih sebenarnya hampir tidak ada ya yang kayak gitu. Malah pendatang-pendatang ini yang mengikuti orang asli sini. Harusnya. Gitu. Nah, tapi banyak juga kalau misalnya aku ke burjoan, ya kan? Dengerlah aku sekali dua kali yang iya gue nih abis dari sini gitu. Nah sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman poinnya adalah apa sebenarnya yang mau ditonjolkan tuh apa, biar gimana, biar apa ya, gitu aja sih. Kalau misalnya buat keren-kerenan sih kayaknya ya kurang sih, nggak dulu sih. Nggak keren juga sih sebenarnya, biasa aja sih. Apalagi mendok ya, gue gitu. Gitu sih kalau aku. Nih ngomong-ngomong, kamu kan sekarang sering bikin konten juga ya tentang Jogja gitu. Kenapa Jogja, kenapa harus mencintai Jogja? Padahal mungkin kamu sekarang udah ngerasain juga bahwa Jogja tuh gak seromantis itu gak sih? Kalau aku masih merasakan sisi romantisnya Jogja. Serius? Setelah 7 tahun di Jogja? Setelah 7 tahun. Jadi tuh kenapa aku suka dengan Jogja? Suka bukan berarti tuh semuanya yang di benakku yang indah-indah tentang Jogja itu ada semua. Tapi sukanya itu aku suka dari perjalananku di Jogja gitu Mas. Kayak ya orang-orangnya, terus juga dengan kemacetan di sini sekarang kan udah mulai macet gitu. Terus dengan semakin metropolitannya Jogja juga kan, coffee shop ada di mana-mana, pendatang juga banyak dan lain sebagainya. Itu semua sebenarnya aku nikmatin aja, aku suka gitu. Cuman apa tadi pertanyaannya? Iya, Jogja sebenarnya nggak seromantis itu nggak sih untuk selalu kayak di puisi orang-orang, kayak di lagu orang-orang gitu. Setelah kamu 7 tahun di Jogja, kamu pasti ngerasain juga bahwa banyak sisi kelam dari Jogja yang nggak di up sama orang-orang di media sosial gitu nggak sih? Itu iya, itu iya. Cuman aku sampai saat ini masih merasakan aja sih Mas gitu. Mungkin fasenya aja yang berbeda. Kalau dulu aku merasakan romantisme itu dengan teman-temanku, dengan mungkin orang yang pernah aku sayang, kayak gitu-gitu ya. Sekarang aku masih merasakan romantisme Jogja itu apa ya sendiri aja gitu, sendiri dengan suasananya gitu. Kalau misalnya banyak orang yang bilang, "Orang Mbak, Jogja ki ora seromantis kuwi, wong saiki macet," gitu kan.
Tapi menurutku semacet-macetnya Jogja itu tuh masih tertib, masih nggak riuh gitu ya. Kalau POV-ku dari orang yang asalnya dari Bekasi. Oh iya. Gitu. Betul. Karena kalau misalnya aku dari Jogja terus aku pulang ke Bekasi, wah itu aku udah udah gitu di jalan. Oke, jadi tergantung perbandingannya ya kali ya. Kalau orang Jogja asli kan mungkin membandingkannya Jogja yang sekarang sama Jogja yang dulu gitu. Ketika yang dulu masih mungkin masih slow gitu, masih longgar, jarang ada macet. Ketika orang-orang kayak Cinta ini datang mungkin jadi penuh ya Jogja ya gitu. Ternyata banyak orang-orang kayak saya mungkin ya. Betul. Gitu. Kira-kira apa ya, tapi kenapa orang-orang kayak mungkin yang dari Jakarta, teman-teman yang dari Bandung juga, Surabaya mungkin pengen ke Jogja, mungkin awalnya kuliah gitu ya. Terus kenapa ya mereka pengen stay dan akhirnya mungkin dalam tanda kutip menu-menuin Jogja gitu. Menemenin Jogja ya. Sorry ya Mas ya. Ini menurut orang-orang ya. Iya. Kalau menurut aku tuh Jogja punya daya magis sendiri, Mas. Magis Jogja. Magisnya Jogja. Oke. Dari mana? Yaitu dari keramahan orang-orangnya, terus juga dari suasana kotanya. Taruh lagi nih. Di Bekasi atau mungkin di kota-kota besar ya kayak Bekasi, Bandung, Jakarta gitu ya, Surabaya. Nggak ada simbah-simbah atau mas-mas di jalan random ketika kita sapa, mereka balik nyapa tuh sangat jarang, Mas. Oke. Gitu. Betul. Tapi di sini kita nyapa siapapun di jalan, nggak kenal nih ya apalagi. Itu disambut dengan senyuman, dengan ya mari Mbak, monggo kayak gitu. Nah, itu yang awalnya aku jadi suka banget sama Jogja gara-gara keramahannya orang-orang itu. Oke. Gitu. Itu pertama. Terus yang kedua mungkin proses yang dia dapatkan di kota asalnya itu tidak sama dengan proses yang dia lakukan di Jogja. Oke. Gitu. Kayak misalnya kayak aku tadi di Bekasi, aku tidak bisa melakukan aktivitasku yang sekarang. Susah sekali. Gitu. Nah, di Jogja aku dapatkan itu. Relasi, terus juga orang-orang yang ayo kayak gitu sih, Mas. Oke, itu yang bikin orang-orang mungkin setelah kuliah jadi lanjut lama gitu ya di Jogja ya. Mungkin gitu. Atau kalau misalnya mau berbisnis di sini tuh aku suka sama kultur serawungnya. Oke. Gitu. Kalau misalnya aku bandingkan dengan Bekasi, katakanlah kita ngomongin bisnis. Ya. Buat orang yang mau melanjutkan bisnis setelah lulus kuliah dan memilih Jogja untuk tempat bisnisnya. Oke. Gitu. Di sini tuh yang diutamain kan serawungnya. Betul. Tapi kalau di luar Jogja, taruhlah di Bekasi itu tuh langsung ngomong materi, Mas. Gitu. Kalau di sini kan kita kayak yang penting kita bersaudara dulu, nanti aku bantu kita dulu lah gitu ya. Nah, nanti mau bikin apa? Ayo gitu. Jadi kita pun tetap berteman di luar bisnis. Gitu. Tapi orientasinya ketika di Bekasi atau Jakarta itu seringkali aku mendapatkan orientasinya tuh langsung uang tanpa merangkul sisi serawungnya itu. Material dulu lah ya gitu. Kalau menurutku di Jogja akhirnya lebih hangat aja sih, Mas. Oke. Gitu. Tapi pada akhirnya ini gak sih, aku kan juga akhirnya memilih pulang untuk ke Jogja lagi gitu. Karena mungkin kalau kita sudah mencintai sesuatu atau seseorang, mungkin dalam hal ini tempat gitu ya, segala baik buruknya tuh tetap bisa kita terima apa adanya gitu gak sih, Cin? Setelah kita tahu mungkin oh iya Jogja ya walaupun nyaman tapi ada ya gitu-gitu kita. Tapi kan akhirnya ya namanya juga cinta, ya udah. Untuk dijelaskan dengan kata-kata juga nggak cukup kan? Itu aku setuju. Jadi kan tinggal gimana kita menyikapinya aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita rasa enggak deh kayak Jogja tuh enggak kayak dulu lagi gitu, ya udah tinggal kita menyikapinya aja seperti apa yang bisa membuat kita bertahan di Jogja. Gitu. Itu sih sisi enaknya. Sisi enak dan ya mungkin yang bikin kita betah di Jogja gitu kali. Gitu. Tapi kalau dibilang yang nggak nyaman ya ada juga sebenarnya yang nggak nyamannya gitu. Rencana sampai kapan mau di Jogja, Cinta? Kapan ya? Kalau misalnya aku bilang belum tahu, aku dikeroyok orang nggak sih? Kayak menu-menuin Jogja, lu ngo. Soalnya belum tahu nih, Mas. Aku menjalankan aja sekarang. So far masih nyaman dan pengen stay di Jogja terus gitu ya? Iya, gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Iya, tapi sebenarnya ya orang Jogja tuh juga ada dua sisi sih, Cin. Ada yang suka dengan kedatangan banyak
pendatang gitu ya, mungkin karena di balik sisi pariwisatanya juga mungkin akhirnya rame. Coffee shop juga kalau yang ngisi bukan pendatang kan orang Jogja ya, siapa yang mau nongkrong sekonsumtif itu kan gitu, yang pendatang gitu. Nah dengan adanya pendatang ini ya mungkin Jogja juga jadi tempat akulturasi budaya yang cukup bagus sih kalau aku ngelihatnya. Jadi ada orang Jakarta juga yang datang, ada orang Kalimantan, orang Sumatera, jadi kita bisa mengenal lebih banyak ya, mungkin mini Indonesia sih aku bilang kali ya Jogja. Iya benar, dan itu semua kebanyakan ikut kultur Jogja sih Mas. Jadi kayak walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap Jogja. Ya, tetap Jogja. Gitu, enaknya sih gitu. Cuman kalau nggak nyamannya ya apa ya, yang dulunya kita sering bareng-bareng kan sama temen, bikin apa, terus yang akhirnya kita bertahan di situ kan kenangannya sama temen-temen itu kan, gitu. Nah sekarang kan satu persatu temen udah pergi gitu. Betul. Aku juga ngerasain sih ketika kuliah kan. Oke, rame nih nongkrong di mana ketika selesai ya mungkin ada yang balik ke daerahnya masing-masing, ada yang mungkin ikut suaminya dan lain sebagainya yang udah nikah gitu, udah kerja di mana gitu. Kita yang masih tinggal di Jogja kayak masih tunggu kandang aja nih. Iya, bener gitu. Dan sebenarnya akhirnya yang membuat kita bertahan kan akhirnya dari kenangan itu kan Mas. Sebenarnya yang membuat kita cinta sama Jogja kan kenangan yang kita buat sama orang-orang saat itu kan. Bener. Nah sekarang kalau misalnya orang-orangnya udah pada pergi kan ada rasa kehilangan juga sebenarnya. Gitu. Akhirnya kita mau nggak mau beradaptasi lagi kan, cuman ya untungnya beradaptasiku ya di Jogja gitu, nggak sampai pindah tempat gitu. Gitu sih. Ada nggak sih tempat atau sesuatu makanan atau barang yang sangat membekas lah di kamu gitu? Tempat apa itu? Kopi Merapi. Kopi Merapi ya. Jadi Kopi Merapi nih nggak tahu kenapa setiap aku kesana, terus aku ngelamun dari yang jendela sebelah sini, yang sananya tuh langsung Merapi. Itu tuh aku ngerasa kayak damai banget hidup gitu. Terus aku kayak cuma nyeruput kopi terus sambil ngeliatin si Merapi itu damai banget hidup gitu. Aku suka suasananya Kopi Merapi gitu. Atau ada kenangan-kenangan sama orang tertentu di sana? Nah, ada juga. Jadi ya awal-awal aku masuk kuliah, terus masuk UKM teaterku ini, mas-mas tuh langsung kayak, ayo gawe opo lah ngono gitu. Gawe film pendek sambil mencari sunrise. Nah, di situ aku posisinya belum pernah ke Kopi Merapi. Ayo diiming-imingi mencari sunrise, ayo Cin gitu. Iya, ayo Mas gitu. Ke Merapi lah kita. Terus dalam hatiku, wah jauh juga ya. Terus jauh juga sampai sana, pesen mendoan sama kopi apanya gitu aku lupa. Nah terus dilalahe aku duduk di jendela itu. Nah mereka nyeting kamera di luar kan. Nah sambil menunggu nyeting kamera aku melamun. Terus aku jadi ini yang aku cari. Itu pada saat 2019. Dan itu setiap kali aku ke Merapi aku selalu pengen mendapatkan kedamaian itu, dan ternyata aku dapat gitu. Itu sih tempat yang paling enak buat aku. Gitu ya. Jadi tapi menurutku Kopi Merapi itu salah satu tempat dalam tanda kutip hits gitu ya di Jogja kan. Karena kan mungkin orang dari luar juga ya kayak kamu tadi diajakinnya ke Kopi Merapi gitu. Tapi kalau kamu ada gak sih tempat di Jogja yang mungkin kurang hits gitu, tapi ini yang bikin Jogja itu istimewa gitu, ini yang bikin Jogja itu spesial? Jembatan Saidan hits ya. Tahu nggak Mas yang mau ke arah Wirobrajan ngelewatin SMA Budi Utomo? Kan sebelumnya tuh ada jembatan tuh. Ini dari mana, arah kemana? Dari arah Mirota. Mirota kan ke Wirobrajan. Iya, kan dari arah Mirota nih. Terus kita lurus, tapi lurusnya bukan ke arah UGM. Lurus. Mirotanya Mirota kampus ya?
lurus, terus kan belok kiri. Nah dari situ kan ada yang belokan ke kanan, ada turunan dikit. Nah itu kan ada jembatan. Nah itu jembatan itu yang ku maksud. I see. Jembatan apa itu? Yang di sebelahnya tuh dibangun rusun itu ya kalau nggak salah ya? Betul kan? Nah itu aku suka di situ, Mas. Lupa lagi itu namanya. Nah, kenapa? Karena ketika aku lihat situ sebenarnya aku lihat sisi lain dari Jogja juga. Yang dari orang-orang bicara romantisme Jogja dan lain sebagainya. Tapi ketika aku melihat ke bawah itu ada kali, yang di pinggir-pinggirnya itu ada rumah, terus anak-anak kecil bermain di situ. Nah di situ aku jadi kayak ternyata kota yang seromantis itu juga ada sisi-sisi yang perlu kita perhatikan, yang membuat itu bersyukur dan terenyuh gitu. Gitu. Nah, di situ salah satu tempat favoritku sih sebenarnya. Bukan kafe, bukan tempat wisata, jembatan ya, jembatan. Gitu. Jadi sebenarnya bener ya kayak yang di lagu-lagu itu bahwa setiap sudutnya dari Jogja itu memang romantis dan istimewa gitu. Kalau menurut aku ya. Gitu. Nah, final question nih, Cin. Nggak question sih sebenarnya. Ada nggak sih ajakan buat orang-orang yang mungkin masih belum menemukan istimewanya Jogja, atau mungkin masih meragukan kayak aku takut deh, aku ngeri deh ke Jogja mungkin karena banyak berita negatifnya, atau bahkan udah sampai di titik yang aku benci banget sama Jogja, aku nggak mau lagi ke Jogja gitu. Kamu mau bilang apa tuh buat mereka? Sebenarnya aku nggak mau bilang apa-apa karena romantisnya Jogja, magisnya Jogja, dan segala sesuatu tentang Jogja itu harus kamu rasain sendiri dan tidak bisa didengar dari orang lain. Gitu. Jadi siapapun yang pernah tinggal di Jogja dan dia keluar Jogja, aku yakin sampai sekarang perasaan tentang Jogja tuh pasti masih membekas di dia. Perasaan, ingatan, terus juga rasa sayang gitu. Entah seperti apapun Jogja yang sekarang ya, tapi pasti ingatan itu melekat di setiap orang, aku yakin gitu. Makanya kenapa mereka bisa kembali ke Jogja lagi, mungkin karena mereka masih membawa perasaan-perasaan itu. Gitu. Jadi aku nggak ada ajakan, nggak ada apa, tapi kalau emang mau mencari romantisnya Jogja, bisa ngerasain sendiri sih. Gitu. Dan buat orang-orang yang kerja di Jogja ya, jangan patah semangat. Gitu, karena kita bisa hidup tapi kita harus jeli melihat peluang Jogja ini. Itu dia gitu. Jogja dengan komunitasnya, mungkin dengan kehangatannya juga, saling bahu-membahu yang kayak kamu bilang tadi. Bisa kok hidup di Jogja. Bisa. Tapi mati. Enggak juga. Bisa gitu. Karena menurut aku itu jadi nilai plus, Mas. Dari sisi kehangatannya Jogja, serawung dan keramahannya, itu kan kalau kita lihat lagi dan teliti lagi, itu kan bisa jadi nilai plus. Mau kita apakan nih relasi kita hasil dari serawung ini? Apakah kita membuat project bareng? Apakah kita mengonten bareng? Apakah kita apalah yang bisa menghasilkan? Gitu. Itu menurut aku jadi nilai plus jika dimanfaatkan dengan baik. Betul. Itu dia teman-teman. Intinya ya udah, Jogja akan selalu seperti itu, akan selalu seperti kenangan kalian gitu ya. Buat yang ragu Jogja bisa ngehidupin atau enggak, udah dijawab sendiri sama Cinta tadi. Dia udah 7 tahun di sini dan menemukan hacknya lah ya, gimana caranya hidup dengan UMR Jogja ya, dengan cara cari side hustle, berteman, bangun relasi gitu sih. Itu aja. Thank you Cinta buat episode hari ini. Terima kasih udah main ke Tribes. Buat teman-teman jangan lupa tonton video kita yang lainnya. See you on the next video. Bye.